Shalom, jemaat Gereja Pop Citra Grand yang kami kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat mengikuti ibadah kebaktian Jumat Agung memperingati hari wafatnya Tuhan kita Yesus Kristus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, seyogianya kita akan melaksanakan perjamuan kudus. Akan tetapi karena kondisi dan situasi saat ini jemaat semua berada di rumah dan sesuai dengan anjuran dan himbauan PGI, maka pelaksanaan perjamuan kudus kita tunda pelaksanaannya, nanti akan kita laksanakan pada minggu pertama ibadah minggu setelah masa pandemi COVID-19 berakhir. Jemaat yang dikasihi Tuhan, 6 minggu berturut-turut kita menapaki jejak-jejak perjalanan derita yang dialami oleh Tuhan kita Yesus Kristus Sang Juru Selamat. Kita menjadi saksi tuduhan-tuduhan kepadanya yang penuh dengan kepalsuan, omong kosong, penangkapan yang cacat, proses hukum pengadilan yang semu dan pura-pura, pemutarbalikan kebenaran yang dilakukan oleh para tokoh agama dan para pemimpin. Jalan salib harus ditempuh, cawan pahit harus diminum, caci maki harus diterima, namun semua itu dijalaninya dengan setia sampai tuntas. Saat ia berkata, sudah selesai, tak ada satupun bagian dari penugasan itu yang terlewatkan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, untuk mengawali ibadah ini, mari kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 183 ayat 1 dan 2, menjulang nyata atas bukit Kala. Hallelujah.
Mari kita berdoa. Ibadah Jumat Agung ini kita awali dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 170 ayat 1, Kepala yang Berdarah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk disapa oleh kebenaran firman Tuhan. Untuk itu mari kita berdoa. Allah Bapa yang mengasihi kami bersyukur pada ibadah Jumat Agung ini Tuhan, yang telah mengajak kami untuk kembali mengingat pengorbanan, mengingat dosa-dosa kami, mengingat semua pemberontakan, dan mengingat semua cinta kasih untuk mengampuni dan menyelamatkan. Tuhan, sertai kami dalam kuasa Roh Kudus ketika kami mendengarkan firman-Mu yang kudus. Hanya di dalam nama Yesus Kristus yang lahir di bumi, melayani, disalibkan pada minggu ini, kami merayakannya. Kami berdoa kepada-Mu. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan menyapa kita seturut dengan topik di minggu atau ibadah Jumat Agung ini, jalan salib, jalan yang baru dalam menemukan Allah. Tertulis dalam kitab Nabi Yesaya pasal 52 ayat 13 sampai pasal 53 ayat 12 mengatakan, hamba Tuhan yang menderita, sesungguhnya hamba-Ku akan berhasil, ia akan ditinggikan, disanjung, dan dimuliakan. Seperti banyak orang akan tertegun melihat dia. Begitu buruk rupanya, bukan seperti manusia lagi, dan tampaknya bukan seperti anak manusia lagi. Demikianlah ia akan membuat tercengang banyak bangsa. Raja-raja akan mengatupkan mulutnya melihat dia. Sebab apa yang tidak diceritakan kepada mereka akan mereka lihat, dan apa yang tidak mereka dengar akan mereka pahami. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar, dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Sebagai taruh ia tumbuh di hadapan Tuhan,
dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan dan semaratnya pun tidak ada sehingga kita memandang dia, dan rupa pun tidak sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan dirinya ditindas dan tidak membuka mulutnya, seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya. Ia tidak membuka mulutnya. Sesudah penahanan dan penghukuman ia terambil, dan tentang nasibnya siapakah yang memikirkannya? Sungguh ia terputus dari negeri orang-orang hidup, dan karena pemberontakan umatku ia kena tulah. Orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik, dan dalam hatinya ia ada di antara penjahat-penjahat. Sekalipun ia tidak berbuat kekerasan dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah, ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Sesudah kesusahan jiwanya, ia akan melihat terang dan menjadi puas. Dan hambaku itu sebagai orang yang benar akan membenarkan banyak orang oleh hikmatnya, dan kejahatan mereka dia pikul. Sebab itu aku akan membagikan kepada orang-orang besar sebagai rampasan, dan ia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan, yaitu sebagai ganti karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut, dan karena ia terhitung di antara pemberontak-pemberontak, sekalipun ia menanggung dosa banyak orang dan berdoa untuk pemberontak-pemberontak. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia ialah yang mendengarkan firman Tuhan serta melakukannya di dalam hidup. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita telah sering dan mungkin beberapa kali mendengarkan firman Tuhan. Tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Dalam Yesaya 53 ayat 4, sesuai dengan topik ibadah di tengah-tengah minggu Jumat Agung ini, jalan salib, jalan yang baru dalam menemukan Allah.
Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Via Dolorosa itu yang kita tahu menunjukkan jalan sana, jalan sengsara. Via Dolorosa di mana Tuhan Yesus yang datang ke bumi membawa cinta kasih Tuhan diperhadapkan dengan pergumulan, diperhadapkan dengan penghinaan, cacian, penyeretan, bahkan penyalipan dan pembunuhan. Nabi Yesaya sebagai hamba Tuhan telah membuka bahwa suatu saat kelak di tengah-tengah kehidupan bangsa yang sedang di dalam pembuangan, mereka akan menerima kehadiran seorang hamba Tuhan, tetapi bukan hamba yang mulia, tetapi hamba yang menerima, yang melayani. Ini merupakan pengharapan mesianis bahwa kelak akan ada pribadi yang hadir untuk memberikan umat Tuhan, menjadi suatu harapan bagi siapapun yang sedang mengalami pergumulan secara khusus di pembuangan. Bapak, Ibu, saudara-saudara, sehingga setiap orang, setiap pribadi menyatakan harapannya itu dalam suatu sambutan. Dikatakan, sesungguhnya hambaku akan datang berhasil, ia akan ditinggikan, disanjung dan dimuliakan. Seperti banyak orang akan tertegun melihat dia, begitu buruk rupanya, bukan seperti manusia lagi, dan tampaknya bukan seperti anak manusia lagi. Bapak, Ibu, saudara-saudara, betapa luar biasa cinta kasih Tuhan sejak penciptaan bumi dan manusia. Rencana Allah buat bumi dan manusia adalah kebaikan, damai sejahtera. Tapi ternyata manusia itu memilih untuk tidak bersama-sama dengan Tuhan. Mereka memilih untuk melakukan hal yang berbeda dengan perintah Tuhan, sehingga mereka benar-benar jauh dari Tuhan. Mereka mengalami hukuman, diusir dari taman Firdaus. Tapi ternyata Bapak, Ibu, saudara-saudara, cinta kasih Tuhan masih jauh lebih tinggi, lebih dalam dan lebih luas dari murkanya, sehingga umat manusia yang telah lupa akan tugas tanggung jawabnya menata bumi, menata kehidupan itu, dituntunnya melalui kehadiran para hamba Tuhan, para nabi-nabi, dan dia berbicara kepada umatnya melalui firman-Nya. Tapi ternyata apa yang terjadi? Tidak semua orang setia, tidak semua umatnya setia. Mereka sering bersusul, memberontak, melawan kehendak Tuhan, dan pada akhirnya mereka pun sama seperti manusia Adam dan Hawa pertama harus mengalami didikan, bahkan dibuang ke negeri orang. Bapak, Ibu, saudara-saudara, pembuangan itu adalah pergumulan. Pembuangan itu adalah penyakit. Pembuangan itu adalah kesengsaraan. Ketika mereka dalam sakit penyakit, ketika mereka dalam kesengsaraan, tentu di sana ada harapan. Harapan untuk adanya kehadiran seseorang menolong mereka. Dalam rangka itulah Nabi Yesaya menyuarakan ada hamba Tuhan yang akan menjawab harapan mereka. Tapi ternyata janji di dalam perjanjian lama setelah dipenuhi di dalam perjanjian baru mengalami perbedaan tanggapan dan sikap dari orang-orang yang ada di sekitar umat. Pada awalnya mereka sangat mengeluh luka,
dan sangat mendambakan dan bahkan menyatakan ketika Tuhan Yesus berjalan dari Betfage menuju Yerusalem, halayak ramai sambil meletakkan daun palem di jalan yang dilalui oleh Tuhan Yesus. Mereka mengatakan, Hosiana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Tapi ternyata Bapak Ibu Saudara-saudara tidak berapa lama berselang. Orang-orang yang menyatakan Hosiana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, justru turut mengatakan, salibkan dia, salibkan dia, salibkan dia. Inilah kontradiktif sikap manusia yang mungkin juga berpengaruh di tengah-tengah kehidupan anak-anak Tuhan dulu, sekarang, dan mungkin ke depan. Bukan tidak mungkin saya, Bapak Ibu Saudara-saudara, mungkin juga di suatu saat atau tempat tertentu mengatakan, aku percaya Tuhan, aku sangat mengharapkan kehadirannya, aku sangat memuliakannya. Tapi begitu bertemu dengan Tuhan, bukan tidak mungkin kita mengabaikannya dan kita tidak peduli akan dia, bahkan kita tidak percaya kepada dia. Secara khusus dalam peristiwa pandemi COVID-19 ini, Bapak Ibu Saudara-saudara, mau diingatkan, di manakah anak-anak? Apakah kita masih setia seperti kemarin lusa, seperti minggu lalu, seperti tahun lalu, yang mengatakan kita percaya kepada Tuhan, tapi sekarang, nanti, besok, minggu depan, bulan depan, dan tahun depan, justru kita mengatakan, aku ragu terhadap Tuhan, aku tidak mau mengikut. Jadi melalui nasi ini mau dikatakan, ketika Tuhan datang, Tuhan yang transenden itu, yang jauh itu, menjadi imanen di dalam Yesus, menjadi dekat, Immanuel, dia ada bersama-sama. Diharapkan anak-anak Tuhan yang mengatakan, dalam hidup sesulit apapun, kami tetap setia mengikut Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara, kenapa ini kembali diingatkan? Ketika Nabi Yesaya membawakan bahwa akan ada hamba Tuhan yang akan menderita itu, dan kemudian digenapi dalam diri Tuhan Yesus. Coba kita perhatikan kehidupan murid-murid Tuhan Yesus. Bagaimana Petrus yang disebut Petra itu, batu karang itu, dia sangat ditolnya mengatakan dia percaya Yesus, dia tahu Yesus siapa. Tetapi ketika Yesus ditangkap, dia mengatakan dia tidak mengenalnya. Sampai ayam yang berkokok mengingatkan dengan kalah. Bapak Ibu Saudara-saudara tahu nggak juga sekali? Dia memakai ciuman untuk mengkhianati Yesus. Seakan-akan ciuman itu memberikan kebahagiaan, memberikan harapan, tapi justru itu menjadi alat iblis untuk memperdaya Yudas Iskariot, sehingga dia yang dulunya adalah murid Tuhan Yesus menjadi penyangkal, pengkhianat terhadap Tuhan Yesus. Dan ini menjadi perenungan bagi kita sekarang, Bapak Ibu Saudara-saudara, supaya kita melihat ke relung hati kita yang paling dalam. Apa benar-benar kita tetap setia, kita tetap mengikut Yesus, kita tetap percaya kepada Dia. Dalam nats ini dikatakan bagaimana hamba yang disebut ditinggikan dan disanjung dimuliakan itu, dan disebutkan begitu buruk rupanya, dan ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan dalam ayat ini. Orang menutup mukanya terhadap dia. Ungkapan ini mengatakan bahwa dia yang datang itu tidak layak menurut orang-orang tersebut bersama dia. Dia didiskreditkan, dia dianggap tidak layak bersama mereka. Padahal luar biasa,
dia itu adalah hamba yang mau melayani secara terang. Bukan tidak mungkin sikap yang sama terjadi di tengah-tengah kehidupan kita. Ketika di tengah pergumulan kita pada masa corona saat ini, kita menutup wajah kita dan memiliki sikap yang sama terhadap sesama, terhadap orang-orang di sekitar kita. Kita menyatakan, karena kamu telah sakit, karena kamu telah terjangkit virus, maka kamu tidak layak bersama kami. Seharusnya hal demikian tidak terjadi. Ketika saya menutup mulut saya dengan masker ini, baiklah itu pertanda bahwa saya menyadari kelemahan diri saya. Jikalau ada sesuatu yang mungkin bisa mencederai orang lain, maka saya menghambat hal yang mencederai itu supaya jangan kena terhadap sesama saudara. Jadi jangan dibalik konsep berpikirnya. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, dengan keadaan sama seperti menutup muka ini, kita mengambil jarak satu sama lain. Kita telah mendengarkan bahwa dengan bersama kita mati, dengan berjarak kita hidup. Bapak Ibu saudara-saudara, saya kira konsep ini perlu kita telah dengan baik. Apa benar demikian? Seharusnya anak Tuhan mengatakan, mari jaga jarak, tetapi tetap padu hati dan kasih. Karena kita menghadapi permasalahan yang sama, kita menghadapi pergumulan yang sama. Siapa lagi yang menghadapi ini dan saling melayani kalau bukan kita, Bapak Ibu saudara-saudara? Kalau toh masih di antara kita ada yang menganggap dirinya paling benar, menganggap hidupnya paling suci dan paling kudus dibanding yang lain, tentu di tengah-tengah ibadah Jumat kali ini itu menjadi hal yang mempersulit setiap pribadi dan saya juga untuk mengenal kasih Yesus. Karena memang bagi orang-orang yang tidak percaya, Yesus yang disalibkan itu adalah suatu hal yang tidak baik. Sebagaimana dikatakan dalam 1 Korintus 1 ayat 18. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa, tetapi bagi kita yang telah diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Bapak Ibu saudara-saudara, memang kebodohan. Dikala itu jikalau seseorang disalibkan, itu karena kesalahannya, itu karena kejahatannya. Tapi jelas-jelas bahwa Yesus yang menjadi manusia itu bukan karena salahnya, tapi karena ada konspirasi dari pemuka-pemuka agama yang seharusnya lebih mulia dan lebih bertekad menyatakan bahwa dia Tuhan telah ada. Justru mereka bersekongkol dengan penguasa dan membuang tanggung jawab sehingga Tuhan yang menjadi manusia itu harus disalibkan. Sebagaimana dikatakan dalam Filipi 2 ayat 8 dan 9. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Pribadi yang disalibkan itu, pribadi yang dimaki-maki itu, pribadi yang dihina itu, pribadi yang diludahi itu, patuh sampai dia mati di kayu salib. Maka dikatakan Tuhan Allah mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Ini dasar bagi kita. Ketika kita berdoa dalam keadaan apapun, ketika kita mengucap syukur dimanapun, kita menyebut nama Tuhan Yesus yang adalah jalan kebenaran dan hidup. Yang lebih luar biasa Bapak Ibu saudara-saudara, menurut Yesaya ini, bahwa hamba itu atau yang kita ini yang digenapi dalam Tuhan Yesus
Dia diperhitungkan sebagai pemberontak, dikatakan, dan karena ia terhitung di antara pemberontak, sekalipun ia menanggung dosa banyak orang dan berdoa untuk pemberontak-pemberontak. Di sini luar biasa. Berdoa untuk pemberontak. Kita tahu kapan Tuhan Yesus di kayu salib itu. Ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Berita pengampunan, berita yang menghidupkan, berita anugerah diberikan kepada semua orang, diberikan kepada semua pribadi, kepada saya, kepada Bapak, Ibu, saudara-saudara, kepada kita yang sedang bergumul mengalami banyak permasalahan pribadi, keluarga, di tempat kerja kita masing-masing. Doa Tuhan Yesus buat Bapak, Ibu, saudara-saudara, dan doanya juga buat saya. Dan pada akhirnya dia mengatakan, tetelestai, tetelestai, yang artinya sudah selesai. Sudah selesai ibarat stempel yang menyatakan dan membuat kata lunas di dalam suatu kwitansi bahwa pembayaran dari sesuatu telah selesai. Demikian Yesus yang telah melakukan tugasnya telah selesai dan tidak bisa lagi diulang-ulang. Hanya sekali dalam seumur hidup dia disalibkan. Dan tetelestai telah selesai juga. Hutang manusia telah dilunasi. Hutang kita telah dilunasi. Ini menjadi perluan. Apakah kita masih mau menyalibkan Tuhan kita Yesus sekali lagi? Apakah kita masih mau menghadirkan dia menjadi manusia untuk disalibkan lagi, untuk kita hina, untuk kita perlakukan secara tidak baik? Dia tidak mau. Sebab kehadirannya kelak adalah untuk menghakimi dunia manusia pada masa manusia. Untuk itu, Bapak, Ibu, saudara-saudara, marilah kita mempersatukan hati untuk memahami kehadiran Yesus itu adalah sebagai hamba yang menderita, menunjukkan cinta kasih Allah, menunjukkan cinta kasih Tuhan kita di dalam penyertaan Roh Kudus di tengah-tengah kehidupan kita. Mari kita bersyukur untuk itu. Mari kita selalu menyatakan, Tuhan, sekalipun aku berdosa, sekalipun aku salah memahami kehadiran-Mu, tetapi Engkau masih mengasihiku, sama seperti penjahat yang disalib di sebelah kanannya, bukan seperti penjahat yang disalibkan di sebelah kirinya. Tuhan, Engkaulah yang menyembuhkan penyakitku. Engkau yang telah menanggung kesengsaraanku. Itulah yang disebutkan tetelestai. Maka Bapak, Ibu, saudara-saudara, di tengah ibadah Jumat Agung ini, mari kita renungkan lebih dalam dan lebih sungguh. Sekali lagi saya bacakan Yesaya 53 ayat 4 ini mengatakan, tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita satukan hati dan pikiran kita, berdoa untuk hidup kita selalu persembahan kepada Tuhan, dan dalam berbagai permasalahan yang kita hadapi, kita bawa di dalam doa siapa. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang penuh kasih setia, Bapa yang kami kasih, Bapa yang selalu membimbing dan menyertai kami menuju ke jalan yang benar. Terima kasih Tuhan Yesus, karena saat ini kami dapat berkumpul kembali untuk memberi sedikit dari persembahan. Ini adalah ungkapan syukur kami jemaat Gereja Pokok Citra Grand untuk seluruh hidup kami persembahkan kepada Tuhan. Kami tahu Tuhan Yesus bahwa persembahan ini tidak ada artinya, tetapi kami
keyakinan percaya bahwa persembahan ini berguna untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga serahkan pelayanan Gereja Pop Citra Grand ke dalam tangan Tuhan. Kami tahu bahwa pelayanan kami belum maksimal. Seringkali kami berserah, kami tidak menyerahkan dengan sepenuh hati kepadamu untuk menuntut kami dalam pelayanan kami. Dan pada saat ini, dalam keadaan negara yang seluruh dunia melanda akan COVID-19, sehingga pelayanan gereja ini belum maksimal. Tapi kami yakin Tuhan Yesus, kami tidak pernah berserah dan kami tidak pernah menurut. Kami selalu melayani untuk kemuliaan nama. Karena itu Tuhan Yesus, kami pelayan selalu menyerahkan hidup kami dalam pelayanan, sehingga pelayanan ini hanya untuk kemuliaan. Begitu pun kami serahkan akan program kerja Gereja Pop Citra Grand tahun 2020. Kami serahkan Tuhan Yesus, kiranya Tuhan boleh pimpin program kerja ini. Apa yang masih ketinggalan yang belum kami laksanakan, kiranya Tuhan sempurnakan lagi itu. Kami tahu Tuhan Yesus masih banyak kekurangan dalam program kerja ini, dan masih banyak kegiatan-kegiatan maupun program-program yang belum terlaksanakan. Tapi kami yakin percaya Tuhan, Engkau pasti menyempurnakan. Karena itu Tuhan Yesus, kami tidak bimbangkan lagi. Kami serahkan program kerja Gereja Pop Citra Grand ke dalam tangan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami lemah dalam kondisi saat ini, tetapi kami yakin dan teguh itu yang membuat kami kuat. Karena Engkau yang selalu menentukan dalam pelayanan, dalam program kerja, hanya untuk kemuliaan, bukan dengan nama, tapi hanya dalam nama. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa persembahan kami dan pelayanan Gereja Pop serta program kerja sepenuhnya kami serahkan ke dalam tangan. Bapak yang baik, saat ini juga kami berdoa Tuhan buat Bapak Gembala kami bersama keluarga, kita Prianto semua bersama keluarga. Tuhan, kami minta dan memohon hati dan bermohon berkati pelayanan beliau, berkati setiap kegiatan aktivitas beliau, dan juga proses penyembuhan dari ibu kita sendiri. Tuhan, kami minta dengan kebenaran hati, Engkau mau berkati setiap proses penyembuhan itu. Berikan beliau sukacita, kekuatan, dan hikmat daripada Tuhan. Biarlah beliau selalu menuntun kami menjadi yang lebih baik dengan pertolongan Tuhan. Hikmat itu berasal dari Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat Bapak Ibu Majelis yang saat ini ada di sini maupun yang ada di rumah masing-masing. Tuhan Yesus berkati Bapak Ibu Majelis dengan seluruh pergumulan mereka. Bapak mau jawab seluruh cinta dan kasih sayang Tuhan sendiri. Kalau ada yang sakit, Bapak mau sembuhkan. Tuhan Yesus juga bagi setiap pelayan yang ada di gereja Pop ini. Tuhan Yesus berkati kami semua dalam setiap pelayanan kami, di mana saya kami berada. Biarlah kami melayani dengan kesungguhan hati kami dengan takut akan Tuhan. Satu keyakinan bahwa melayani Tuhan itu tidak ada yang sia-sia. Melayani Tuhan dengan kesungguhan hati, Tuhan melihat semuanya. Biarlah Tuhan berkati kami dalam setiap pergumulan hidup kami, keluarga kami masing-masing. Biarlah semua berkenan di hadapan Tuhan dan semua hanya untuk memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa. Bapak yang baik, kami berdoa menyerahkan untuk seluruh jemaat kami yang ada dalam kelemahan tubuh atau yang sedang mengalami sakit. Kami berdoa supaya Tuhan menolong mereka, Tuhan menguatkan mereka, dan memberikan kesembuhan bagi mereka. Terkhususnya kami teringat untuk beberapa saudara kami yang mengalami sakit
kepada setiap mereka yang berharap dan percaya kepada-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, kami menyerahkan untuk jemaat yang tidak kami ketahui namanya. Kami percaya bahwa Tuhan pun ada bersama dengan mereka dan memberikan kekuatan bagi mereka di tengah-tengah situasi bangsa kami ini, Bapa. Kami juga berdoa teringat untuk oma lansia. Tuhan juga memberkati mereka di masa tua mereka. Tuhan memberikan mereka sukacita. Tuhan memberikan mereka kedamaian senantiasa. Dan yang terutama kami memohon supaya Tuhan memberikan mereka kesehatan senantiasa. Terima kasih Bapa yang baik, pelihara para lansia dalam usia-usia mereka yang sudah lanjut ini, Bapa. Terima kasih, ini doa kami percaya bahwa Tuhan mendengarkan doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Bapa di dalam surga, kami juga Tuhan mendoakan bumi ini. Bumi yang telah Kau ciptakan untuk kami semua umat. Dunia yang saat ini Tuhan yang dilanda bencana, yang dilanda pandemi COVID-19 ya Tuhan. Kami berdoa untuk semua negara yang ada di bumi ini ya Tuhan. Teristimewa negara kami ya Tuhan, yang saat ini dalam upaya bagaimana mengurangi daripada pandemi COVID-19. Berikan Tuhan hikmat kepada pemimpin negara kami, mulai dari presiden, wakil presiden, gubernur, bupati, wali kota, sampai camat dan seterusnya Tuhan, kepada jajaran yang terkecil. Tuhan memberikan hikmat kepada mereka ya Tuhan, agar mereka bisa dengan baik hati, tulus hati Tuhan melaksanakan tugas untuk kemaslahatan umat rakyat kami, rakyat Indonesia ya Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami di surga, kami juga mendoakan seluruh rakyat kami ini ya Tuhan. Rakyat Indonesia yang saat ini dalam banyak ketakutan, supaya mereka senantiasa berharap akan kasih setia Tuhan. Tidak mengandalkan hanya akal, tetapi juga percaya kepada Tuhan yang menciptakan segala-galanya. Terima kasih ya Bapa kami di surga. Juga kami Tuhan, jemaat-Mu ini, sertai kami semuanya, jauhkan mara bahaya dari kami. Terima kasih ya Yesus Kristus kami mohon. Allah Bapa di surga, kami bersembah di atas segalanya. Kami mohon ampun atas setiap salah dan dosa. Tengah ibadah Jumat Agung ini, Tuhan mengingatkan kami atas pengorbanan, atas cinta kasih, atas penyertaan-Mu melalui darah dan tubuh Kristus yang memberikan seluruh hidup, sekalipun dihina, dinista, diludahi, dibunuh, Dia tetap mengasihi anak-anak Tuhan yang dalam dosa, mengasihi kami juga yang dalam pergumulan menghadapi COVID-19 ini. Maka Tuhan, kami hanya bersandar ke dalam kekasihan-Mu. Kami hanya percaya di dalam Yesus Kristus dan penyertaan Roh Kudus, dan di dalam cinta kasih. Setiap kami yang berkumpul ini, setiap saudara-saudara kami dimanapun berada, boleh dikuatkan, boleh disemangati, dan memiliki semangat hidup apapun yang kami alami oleh peristiwa pandemi COVID-19 yang membuat kami sempat ketakutan, sempat ragu, sempat tidak memiliki arah dan tujuan. Tapi di dalam Yesus yang tersalibkan oleh cinta kasih, kami ada tujuan yang pasti, memuliakan nama-Mu dan mengasihi sesama. Itulah yang kami mohon boleh terjadi di tengah-tengah peristiwa ini Tuhan. Sebagai anak bangsa, sebagai
umat-Mu di muka bumi, dan sebagai anak-anak Tuhan di tengah keluarga kami masing-masing. Hanya beserta-Mu saja kami beroleh semangat baru dan kekuatan. Jangan biarkan kami saling mempersalahkan atas peristiwa, tapi perkenankanlah kami untuk saling mendoakan satu sama lain, untuk kami saling melengkapi, dan perkenankan kami untuk melihat bahwa kuasa Tuhan jauh lebih tinggi dibanding oleh kuasa COVID-19. Di tengah-tengah keterbatasan kami menghadapi pandemi COVID-19 ini, Tuhan, kami hanya berserah di hadirat-Mu, karena kami tahu Tuhan mampu menguatkan kami, menolong kami, sehingga setiap kami tetap tabah dan kuat, dan tetap memiliki semangat baru. Terimalah doa kami ini di dalam Yesus yang telah mengampuni segala dosa kami dan yang telah menghidupkan kami, di dalam Dia yang telah mengajari kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengakhiri ibadah ini dengan mengangkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 372, bait pertama dan bait kedua. Inginkah engkau ikut Tuhan? Amin.
kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.